got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Hidayanto. Hari ini kita akan mengaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran pada bab kedua. Mari kita mulai. Babus Tsani. Babu tawiki iku bab astani kang kepindho pitaji ing dalem ndawuluake al-qiraati ing maca wal qari'i lan wong kang maca ala ghairi ma ing atase liyane qiraah wa qari. Sabata an Abi Mas'udin Ansari al-Bardi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqrahum li kitabillahi ta'ala. Rawahu Imam Muslim. Sabata netepake an Abi Mas'udin saking Abi Mas'ud al-Ansari al-Bardi radhiyallahu muga-muga Allah ridhoi anhu saking Abi Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummu pemimpin al qauma ing kaum aqra'u iku aqra'u luwih bagus maca sapa sira wa hum ing kaum li kitabillahi ta'ala maring kitabe Allah ta'ala. Rawahu Imam Muslim. Dari hadis ini dijelaskan pemimpin suatu kaum adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya. Maksudnya yang paling bagus adalah yang paham makharijul hurufnya dan kalau bisa yang penghafal Quran. Kalau bisa para penghafal Quran itu dijadikan imam untuk imam di masjid atau di musola. Jangan sampai itu pemimpin tidak paham tentang pemimpin suatu kaum, maksudnya pemimpin di dalam masjid atau di dalam musola tidak paham tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Itu jangan sampai. Minimal kalau menjadi pemimpin, menjadi imam atau pemimpin itu paham tentang fikihnya. Dan hadis ini cuma sepotong dari sepotong hadis yang lain. Hadis lengkapnya yaitu qala sami'tu Aba Mas'udin al-Ansariyya yaqula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqrahum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa'an fa alamuhum bi sunnati fa in kanu bi sunnati. Jika mereka sama dalam membaca, maka yang paling paham dengan sunnah, maksudnya yang paling paham dengan sunnahnya Nabi itu yang harus dijadikan pemimpin. Maksudnya itu contoh ada dua orang sama-sama paham Al-Quran dan bacaannya. Nah, itu yang dipilih adalah yang paling paham sunnah Nabi. Itu masih ada lanjutannya fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamu hijratan fa in kanu fi hijrati sawa'an
fa akbaruhum sinnan wala yu'ammur rajulu fi sultani wala yujlasu ala takrimati fi baitihi ila biidnihi. Jika mereka sama dalam sunnah, maka yang paling dahulu hijrah yang ditentukan jadi imam. Jika mereka sama dalam hijrah, maka yang paling tua umurnya yang dijadikan imam. Jika mereka sama dalam hijrah, maka yang paling tua umurnya itu yang dijadikan imam. Dan janganlah seseorang yang menjadi imam dalam kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di tempat keistimewaannya di rumahnya kecuali dengan izinnya. Maksudnya adalah dalam menentukan imam atau pemimpin dalam suatu kaum itu ada kriterianya. Pertama, kriterianya adalah yang paling paham Al-Quran, dan yang paling paham Al-Quran, kalau bisa yang penghafal Quran atau hafid, para hafid Quran. Jika ada dua orang yang paham dan hafid Quran, itu ditentukan dengan yang paling paham sunnah-sunnah Nabi. Yang paling paham sunnah-sunnah Nabi. Kalau mereka sama-sama paham dengan sunnah-sunnah Nabi, maka ditentukan dengan yang paling dulu hijrahnya. Yang paling dulu hijrahnya itu yang dijadikan imam. Kalau mereka sama-sama hijrah bareng atau hijrahnya bersama, itu yang ditentukan dengan umurnya. Ya, maksudnya dari dua orang itu yang paling tua yang ditentukan menjadi imam. Kalau itu menurut hadis ini. Kalau ada tuh hadis yang lain yang menjelaskan kalau ingin jadi suatu imam minimal paham tentang fikihnya. Ilmu fikih adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil terperinci. Seperti contoh itu hukumnya air. Hukumnya air itu ada 4. Pertama, air mutlak, air mutanajis, air mustakmal, dan air musamma. Air mutlak, yang dimaksud air mutlak itu adalah air yang suci mensucikan. Maksudnya air yang tidak kemasukan apa-apa dan bisa untuk bersuci. Air mutanajis, air mutanajis adalah air mutlak yang kemasukan najis. Maksudnya ada air suci terus kemasukan najis, itu tidak bisa untuk bersuci. Yang ketiga, air musamma, yaitu air yang dipanaskan dengan sebab panas matahari atau dipanaskan dengan api. Itu tidak bisa untuk bersuci, tapi bisa untuk diminum atau yang lain, tapi tidak bisa untuk bersuci. Yang keempat, air mustakmal, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang sebetulnya air yang untuk dibuat minum, untuk kita minum itu air mustakmal. Kata hari ini Mas Ageng, jika kamu tidak menemukan manusia yang baik, maka jadilah manusia yang baik. Ingat, Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Tidak pernah Allah membalas kebaikan dengan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.